Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama saya LZ Phonics dari IKIP Siliwangi, yang dimana sekarang saya akan melakukan KKN di siklus ketiga, yaitu mewawancarai para pedagang UMKM di sekitaran masyarakat. Kebetulan nih di depan rumah aku ada yang jualan kelontongan kayak kopi, makanan ringan kayak gitu-gitu. Kayaknya cocok deh buat kita wawancara. Langsung aja yuk. Nah, jadi di sini teman-teman kebetulan. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Sehat, wih. Pak Haji, saya mau nanya-nanya tentang UMKM. Gak apa-apa? Gak apa-apanya. Perkenalkan dulu Pak Haji. Nama saya Haji, umur 41 tahun, Tinggal dari mana Pak Haji? tinggal dari Ciamis. Dari Ciamis, oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang bakalan saya tanyain sama Pak Haji. Yang pertama, kira-kira Pak Haji tahu nggak mengenai virus yang sedang melanda di seluruh negeri ini, Pak Haji? Ya mungkin yang dibilang virus apa itu? Virus corona. Corona. Bener. Corona itu udah nggak asing lagi. Nah, kira-kira menurut Pak Haji dampak yang Pak Haji alami gitu dari gara-gara virus corona tersebut apa Pak Haji? Ya Ceritain rata-rata aja. ekonomi lah, melemah semua itu Ekonomi. dampaknya. Selain ekonomi apa Pak Haji? Mental, naon? Mental juga pasti orang banyak yang takut itu. Banyak yang percaya, banyak yang enggak itu tentang corona. Nah, secara tidak langsung apakah Pak Haji terdampak dengan ekonomi tersebut atau masih enjoy-enjoy aja? Ya setidaknya terdampak juga itu. Kerasa lah. Eh, Pak Haji udah coba bertahan buat cara usaha lain gitu, nu bisa di-grabkan, digojekkan secara online? Nggak ada. Nggak ada, jadi ini aja gitu Pak Haji. Cara ini, oke. Nah, harapan Pak Haji ke depannya dari COVID-19 ini Pak Haji apa? Harapannya, Harapannya gimana ya? apakah COVID ini sing satu luina atau kumaha? Ya mudah-mudahan satu luin awek ya. Nah, satu luina Ya Pak Haji. mudah-mudahan lah cepat berlalu lah, jangan berlalu, ya. sampai kelebihan. Terus di sebaiknya pemerintah harus bisa menilai masyarakat gimana itu. Jadi jangan yang ada jangan bilang yang nggak ada diada-adain itu, Nah, harusnya ya. gitu aja. Fiktif gitu ya. Ah. Faktanya aja gitu ya Pak Haji. Makanya buktinya aja gitu. Gara-gara COVID-19 ini tuh omset Pak Haji makin naik atau makin turun Pak Haji? Makin turun. Makin turun, kira-kira berapa persen? Turun. Ya dibilang tadi udah 50%-an lah turun lah itu. 50% ya? Kan kita ikhtiar mah harus wajib. Yang penting intinya kita sehat lah. Itu. Bener Pak Haji, yang penting mah sehatnya. Sehat. Yang penting sehat. Apakah selama COVID-19 ini Pak Haji pernah dapat bantuan dari pemerintah kayak apa gitu? Nggak ada. Sembako? Nggak ada. Oh nggak ada, Nggak nggak ada. kebagian. Masanya kan kalau bantuan gitu harus ngajuin dulu mungkin. Harus ngajuin dulu ya Pak Haji? Kalau nggak ngajuin, yang ngajuin juga susah. Oh, harus Apalagi daerah ya? Harus di daerah. Yang ngajuin juga susah, yang pakai persyaratan apa itu. Apalagi yang kita yang nggak ngajuin, Bener deh Pak Haji. bakalan ada yang ngasih. Berarti bisa dibilang kurang merata gitu ya? Iya, Dalam kurang pembagian KM. Walaupun ini juga ada bantuan kan, kalau di Indonesia pun tapi banyak yang nyunat. Banyak yang nyunat. Loba kapotong-potong nah gitu. Jatah, Oh, bener. jatah. Bener pisan Pak Haji ya. Nah, dan sekarang AA jualan apa nih A? UMKM-nya di bidang apa? Di bidang handphone. Oh, di bidang handphone. Ada contohnya nggak A, yang bisa didagangin? Nah, kayak gini nih. Handphone gitu. Handphone ya. Nah, Handphone saya juga mau dijual kalau mau. mau dijual. Nah, kira-kira dari adanya COVID-19 yang tadi dibahas, ada dampak nggak A yang kerasa? Ya dampaknya pasti ada lah. Pertama dari tempat kita usaha, yakni toko di BEC udah beberapa kali tutup, dulu PSBB kan ya. Terus sekarang PPKM, bahkan udah 2 kali perpanjangan PPKM-nya. Namun dari segi penghasilan ya kita asal mau gerak insya Allah ada aja gitu. Walaupun ya mungkin nggak semaksimal seperti hanya buka biasa seperti dulu normal gitu. Nah, dari penghasilan atau total omset, kira-kira ngaruhnya berapa persen ya dari yang biasa sebelum ada corona sampai sekarang adanya corona?
Kalau dirasain saya mah itu nggak begitu signifikan turunnya ya, paling beberapa persen aja. Namun kalau misalnya dibandingkan pengeluaran, memang lebih banyak pengeluaran sekarang. Soalnya kan kita di jalan, artinya dari makan, minum gitu ya. Terus ngerokok juga itu beda sama halnya di gedung gitu. Jadi penghasilan tetap, cuman pengeluaran lebih gede. Kalau buat saya yang dirasain gitu kan. Nah, terus bagaimana cara AA untuk bertahan hidup dengan usaha yang sekarang menurun gitu dari omsetnya? Apakah punya usaha lain gitu, A? Usahanya kita tetap, dan yang jelas kunci utamanya kita harus benar-benar yakin bahwa kita akan diberikan dengan cara apapun rezeki kita gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk semuanya jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti apapun. Tetap semangat dan insya Allah rezeki kita akan selalu lancar. Amin, amin, mudah-mudahan ya Pak. Dan dari penghasilan sebelum adanya COVID-19 sampai ada, itu ngurangnya berapa persen, A? Hampir 70-80%. 70-80% berkurangnya? Wah, mantap. Berarti lumayan menurun sangat gitu ya Pak ya? Nah, apakah Bapak punya solusi dari menghadapi saat COVID-19 saat ini nggak Pak? Kayak jualannya online atau jual dedet ke pedang ke konsumen kumaha? Paling jual online, Pak. Oh, jual online. Di Paling online jual rame nggak Pak? Ya lumayan lah, bisa ngebantu-bantu. Bisa bantu-bantu ya. Nah, selama COVID-19 ini terjadi, Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Pernah dapat Berupa apa tuh Pak? Uang, sembako? beras, paling sembako. Itu teh sekali atau per bulan dapatnya per tahun? Per tahun kali paling. Per tahun? Tahun sekali marahnya? Sekali. Setahun sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan Bapak terhadap pemerintah buat kedepannya gitu? Ya semoga bisa kembali normal lah ya. Terus Ya dagang. bisa jualan normal lagi, kembali lagi seperti semula gitu lah. apa yang bikin Bapak nekat di masa pandemi seperti ini tetap berjualan, Pak? Ya anak istri harus makan lah gitu, Pak. Dapur mah kudu ngebul gitu. Oh, eta aslina, Pak. Aslina. Nah, Bapak punya pesan atau kesan buat pemerintah? Apa ungkapin aja nggak apa-apa. Sana naonnya nggak ada paling, Pak. Nggak ada. Hadapi aja dengan senyuman lah. Pak, yang terjadi sama usaha A selama Covid ini gimana nih, A? Usaha, aduh, kalau disangkutin sama usaha sekarang kayak BC-nya lagi tutup, terus kontrakan tetap harus bayar juga gitu kan. Terus apalagi pengunjung mungkin ya kita sekarang dagang di luar BC, depan BC sambil bawa apa ini namanya, nah kertas-kertas kayak gini ya. Mungkin ya adalah satu dua pengunjung yang ini, tapi kan pengunjung pengen nyaman duduk gitu kan sambil ngobrol gimana gitu kan. Ada aja yang beli alhamdulillah, cuma ya mungkin dari segi kenyamanannya aja gitu. Dan semoga segera buka untuk mall-mall dan pedagang-pedagang toko-toko yang lain juga ya, selain handphone juga itu. Soalnya sangat merugikan bagi pedagang kecil gitu. Nah, gimana dari omset dagang Aputra, apakah ngaruh banget menurunnya atau cuman beberapa persen aja Aputra? Kalau misalnya pendapatan ya, kalau pendapatan kita berarti sekarang hitungannya per hari. Misalnya saya kemarin dapat 100.000, sedangkan pengeluaran buat makan jajan kalau di luar kayak gini kan pasti nongkrong ya. Jajan, makan, kopi apa itu bisa hampir 100.000 gitu ya. Kalau enggak ya paling ini juga bawa ke rumah 20.000 dari 100.000-nya, karena pastinya banyak untuk jajannya gitu kan kalau di luar kayak gini. Kalau di toko kan kita enak duduk tinggal nunggu konsumen yang datang, edukasi, jadi minim pengeluaran kalau kata saya gitu. Berarti menguranginya sekitar 70%. Betul, 70%, betul Pak ya. 70% sangat ngaruh itu. Apakah Ya. sudah
udah coba usaha lain gitu dan biar memperbaiki atau menstabilkan pendapatan sehari-hari? Kalau mungkin usaha lain sih belum dicoba ya. Sekarang bingung juga saya. Ada background dari apa ya, maksudnya dari bolaan lah, Persib ya bisa dibilang. Sekarang liganya juga lagi ditunda. Kayak saya sempat berpikiran untuk dagang t-shirt, baju, dan itu pun kalau kata saya buat saat ini nggak apa ya, nggak ngejamin. Kalau di saat sekarang kayak gini itu kebutuhan pokok itu sangat apa, bisnis kebutuhan pokok sangat menjanjikan sepertinya gitu. Yang difokuskan mah tetap jualan handphone. Handphone dulu aja. Betul, soalnya kalau misalkan di bidang lain saya juga rencana jualan sembako dan lain-lain itu, dan harus modalnya besar sekali tuh. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan usaha handphone ini? Apakah dengan Grab, Gojek secara online bisa bersaing nggak kira-kira? Nah itu, jadi kita harus inovatif ya, dalam artian kita nggak stuck di situ aja. Kita harus punya plan kedepannya seperti apa gitu ya. Kayak sekarang di masa ppkm ini orang males keluar. Nah kita jemput bola gitu kan. Jemput bola dalam artian kita COD, free ongkir gitu. Jadi pendekatan ke konsumennya juga kita ada gitu. Kalau bisa saja pakai apa, gosen dikirim pakai paket, cuma kan nggak ada kesan lebihnya gitu sama konsumennya gitu. Nah, selama COVID ini Bapak atau AA pernah dapat bantuan nggak dari pemerintah kayak sembako, uang gitu-gitu sebagai Ya, pengusaha UMKM lah gitu? saya belum dapat, walaupun ya mungkin dari Pak Presidennya dari berita sudah menurunkan dana gitu kan, kata Pak Gubernurnya juga sudah menurunkan dana sampai triliunan, dan itu belum sampai ke para rakyat ya, maksudnya ke rakyat lah, ke rakyat kecil seperti saya ini. Dan kalaupun itu dibagikan ya saya minta harus merata lah. Maksudnya jangan pilih-pilih ya, maksudnya harus tepat sasaran juga itu, kemana bansos itu diberikan gitu. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, apa pesan atau pesan buat pemerintah ke depannya? Kedepannya pesannya ya, saya minta ya tolonglah, sudahilah, maksudnya isu-isu virus ini. Emang saya yakin ya, maksudnya virusnya ada emang, cuma ya dari peraturan di dalam negerinya inilah jangan terlalu seolah-olah ya membatasi yang lagi usaha gitu kan, kayak warung kecil kayak sekarang makan sampai di waktu segala gitu kan. Betul. Terus dan jalan juga tolong dibukain lah. Kasihan juga kan kayak para ojol-ojol gitu yang mencari rezeki gitu kan. Terus kalau misalnya pesannya ya semoga itulah cepat membaik negeri ini. Mantap sekali. Kita maksudnya kita nggak butuh satu lagi nih ya, rakyat nggak butuh bantuan sosial, rakyat hanya butuh hidup normal kembali, itu aja. Mantap sekali Abu Putra, hatur nuhun pisan udah jadi narasumber di wawancara kali ini. Mudah-mudahan apa harapannya bisa terrealisasikan oleh pemerintah. Amin. Thank you guys. Bye bye.